Sebagai seorang muslim, kita harus memahami dan mengilmui tentang hari kiamat. Karena hari kiamat salah satu dari rukun iman yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan melalui lisan yang mulia Rasulullah SAW. Tanda-tanda besar dari hari kiamat ada beberapa ciri. Pertama adalah tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Kedua, peristiwa-peristiwa di luar normal kebiasaan manusia. Dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu diterangkan, beliau berkata, "Itala'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, itala'a Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadhakkaru." Faqala, "Ma tadhakkarun?" Qalu, "Nadhkuru as-sa'ah." Qala, "Innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat." فذكر الدخان والدجال الدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومعجوج وثلاثات خسوف، الخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة الأعراب وآخر ذلك نار تخرج من الجمال tertuduh nas ila maksarihim. Nabi SAW datang kepada kami sedangkan kami sedang berbincang-bincang. Maka beliau SAW bertanya, "Apa yang kalian perbincangkan?" Para sahabat berkata, "Kami sedang membincangkan tentang hari kiamat." Beliau bersabda, "Ketahuilah bahwasanya hari kiamat tidak akan tegak sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda besar." Maka beliau menyebutkan dukhan, yaitu asap, dajjal, dabbah, hewan yang bisa berbicara, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, 3 pembenanam, yaitu amblasnya bumi, al-khasfu, amblasnya bumi di bagian timur, amblasnya bumi di bagian barat, amblasnya bumi di Jazirah Arab, dan tanda terakhir adalah keluarnya api dari Yaman yang menggiring manusia menuju Masyar. Dalam tanda-tanda yang tadi kita ketahui, sebagaimana hadis Nabi SAW, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Ya'juj wa Ma'juj, amblasnya bumi di belahan timur, al-khasfu bermakna terbenam atau amblas, bukan gempa. Jadi amblas, terbenam. Sepertinya hal korun yang ditenggelamkan oleh Allah. Fa khashafna bihi wa bidarihi al-ard. Maka kami benamkan korun berserta rumahnya ke dalam bumi. Jadi terbenamnya sebagaimana makna terbenam bumi, sebagaimana korun terbenam ke dalam bumi. Yang bangga dengan hartanya, yang dia menganggap dirinya mendapatkan harta tersebut dari usaha dirinya. Ini akidah pemahaman kurun. Jangan sampai kita jatuh ke pemahaman ini, takut terbenam juga. Ya, bagaimana kita oleh Allah diberikan rizki yang cukup, harta yang mungkin sebagai kebanggaan bagi manusia, tapi bagi seorang mukmin menjadikan harta sebagai titipan dari Allah Azza wa Jalla, jabatan, titipan, semua yang berkenaan terkait dunia, ya, itu adalah titipan. Sampai mana kita mengadakan muhasabah, sampai di mana kita benar-benar memperhatikan diri kita bahwa ini adalah titipan dari Allah, harta yang melimpah, ya, jabatan yang tinggi, kedudukan di mata manusia yang mungkin dikejar-kejar oleh manusia, tapi seorang mukmin menjadikan ini sebagai amanah dari Allah. Jangan sampai kita terjatuh kepada kesombongan, kebanggaan diri, ya, karena kita tidak tahu waliyadzubillah akhirnya. Maka banyak berdoa kepada Allah. Maka korun seperti itu, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh, amblasnya, maka kami benamkan korun beserta rumahnya ke dalam bumi. Mana rumah di sini seluruh harta bendanya. Ya.
amblasnya bumi di belahan barat, amblasnya bumi di Jazirah Arab, ini masuk tanda besar hari kiamat. Terbitnya matahari dari barat, keluarnya dabbah, yaitu binatang besar yang dapat berbicara. Wallahu a'lam, ya, kita hanya mengimani saja. Ya. Dan keluarnya api yang berasal dari Yaman. Inilah perkara besar yang seharusnya kita, ya, banyak berdoa kepada Allah agar dimudahkan beramal soleh di akhir zaman ini, ya, di mana fitnah-fitnah datang kepada kita semua, fitnah subhat dan fitnah syahwat, ya. Ini 10 perkara yang perlu kita ketahui, ya, yang dimana Rasulullah SAW sebutkan sebagai tanda-tanda besar hari kiamat. Para ulama khilaf tentang urutan kejadian sebagian tanda-tanda ini, ya, tapi secara umum yang diterangkan oleh mereka para ulama mengatakan bahwa keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj terjadi dalam satu masa. Wallahu a'lam. Begitu juga dengan terbitnya matahari dari arah barat dan keluarnya dabbah, binatang besar yang berbicara, terjadi dalam satu masa. Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ayatin khuruja tulu'i syamsi min maghribiha wa khurujud dabba wa khurujud ad-dabbati 'ala an-nasi duha wa ayyuhuma ma kanat qabla sahibatihi wal ukhra 'ala isriha qariban." Sesungguhnya tanda hari kiamat yang pertama kali terjadi adalah terbitnya matahari dari barat dan keluarnya dabbah di tengah-tengah manusia pada waktu duha. Mana saja yang terjadi terlebih dahulu di antara keduanya, maka yang satunya muncul segera dalam waktu dekat. Ya, kalau tanda-tanda kecil banyak sudah, ya. Pasar begitu dekat di tangan kita, ya. Belanja makan datang ke rumah kita sendiri dekat, ya. Itu tanda-tanda kecil dan bukanlah suatu mudarat, bukan suatu yang perkara yang dibenci, ya, tapi bagaimana kita, ya, banyak tanda-tanda kecil, ya, laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki, ya. Dan kita sebagai seorang muslim menyikapi dengan, ya, sabar dalam mentaati Allah, mentaati Rasulullah SAW, sabar dalam menjauhi perkara yang Allah larang, sabar dalam menjauhi yang Rasulullah SAW larang, dan sabar dalam menghadapi al-adha, gangguan, musibah, fitnah. Yang penting kita istiqomah, ya, menghadapi keadaan yang tentunya semakin berat tantangannya. Ya, sekarang ada teknologi AI, ya, Artificial Intelligence, ya, teknologi yang lainnya nanti mungkin akan berubah. Inovasi-inovasi dari creating, innovated, ya, growth, ya, berkembangnya begitu deras sekali. Maka seorang muslim menyikapi dengan semakin mendekat kepada Allah, semakin belajar agama, ya. Jangan tinggalkan agama. Agama tidak akan membawa kepada kita kejumutan dan hal-hal yang membuat kita konservatif, tidak, malah akan lebih, ya, insya Allah akan lebih intelijen, ya, akan lebih manfaat, ya, tidak akan merusak, ya, teknologi itu sendiri, ya. Sebagaimana kita memegang teknologi ini, ya, jangan sampai kita takuti di akhir zaman, ya. Selama kita bisa membatasi menggunakan teknologi tersebut dalam koridor yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Ta'ala. Maka pentingnya kita untuk memperdekat, ya, memperdekat diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita taqarrub kepada Allah, ibadah yang benar sesuai tuntunan yang diajarkan Nabi SAW, ya, dalam menghadapi akhir zaman ini.